Hujan deras yang melanda Kota Padang mengakibatkan meluapnya debit sungai sehingga 11 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian mulai 1 hingga 2 meter. Hingga Kamis malam 11 kecamatan di Kota Padang terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir merendam ratusan rumah hingga mengakibatkan 2 rumah hanyut. Terima kasih ya saudara-saudara atas pemberiannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas baik berkatnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara berkatnya, Tuhan Yesus memberkati. Lebih meriah lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Selamat datang beribadah bagi kita semua di GKI Padang, gereja yang kita kasihi, gereja yang kita cintai. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita bisa saling memberkati dengan salam kita, dengan kasih kita, dengan senyum kita kepada sesama kita. Kita dapat menguatkan satu dengan yang lainnya. Silakan duduk lagi, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur dapat kembali kita berkumpul di dalam gereja kita ini dengan kasih yang daripada Tuhan bagi kita. Semuanya tentu di dalam keadaan sehat, amin. Tentunya kita di dalam kekuatan baru yang daripada Tuhan, haleluya. Ada penghiburan daripada Tuhan menjadi milik kita pada saat ini. Sehingga kita juga bersyukur kita dapat melihat Ibu Gembala kita dapat kembali bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Haleluya. Kita dapat melihat kesehatan juga sudah menjadi milik hamba Tuhan ini sebagai pemimpin kita, pemimpin rohani, ibu rohani bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semuanya kita di dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah banyak melalui banyak hal dalam satu minggu ini, terlebih lagi ketika kita dipertemukan dengan kondisi kita sebagaimana kita melihat video tadi. Ada beberapa jemaat, ada beberapa daripada kita di tempat ini yang rumahnya terkena banjir. Tapi semuanya kita memiliki kesehatan yang daripada Tuhan, semuanya dapat kita lalui dengan pertolongan perlindungan yang daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Kita bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan juga kami bersyukur dan kami berterima kasih buat setiap doa-doa dari Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kita panjatkan pada hari saudara-saudara kita terkena banjir, di mana mereka dalam keadaan kesusahan. Kita memberikan waktu kita untuk berdoa bagi mereka. Haleluya. Karena doa itu adalah lebih daripada segalanya Bapak Ibu Saudara. Dan juga kami bersyukur bagaimana Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dapat saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kita bersyukur kesatuan tubuh Kristus yang ada bagi kita dapat kita berikan dan kita dapat perlihatkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pertolongan yang pertama yang diberikan oleh keluarga Ibu Gembala Sidang, ada keluarga dari Bapak Alek dan juga keluarga Bapak Yohanes, ada keluarga Bapak Nduru, keluarga Bapak Tasya dan juga keluarga Bapak Arlis yang telah memberikan kasih mereka bagi kita semua yang ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Lewat kasih dan pemberian yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan ini, kita percaya semuanya dapat memberkati kita dan kita semuanya bersuka cita. Dan Bapak Ibu Saudara, jikalau misalnya memiliki sebagian daripada berkat Tuhan yang dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita yang berdampak ini, walaupun kecil daripada korban kita tersebut, Bapak Ibu Saudara, percayalah itu akan memberkati mereka yang di dalam kesusahan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, berilah maka kepadamu akan diberi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya, mari kita bertindak Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara dalam gereja kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang lainnya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita berdoa bahwasanya kita di dalam keadaan baik-baik, kota kita di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun masih kita melihat ada hujan pada saat ini, sehingga tidak menghalangi juga bersyukur kepada Tuhan, tidak menghalangi Bapak Ibu Saudara datang beribadah di tempat ini. Dan kita percaya tidak ada lagi terjadi hal yang serupa kepada kota, keluarga dan lingkungan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah bulan ketiga pada tahun 2024. Pastinya kita juga mendapatkan kabar yang baik yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam topik kita yang baru, yaitu tentang iman. Mari sama-sama kita berkata iman. Iman. Haleluya. Mungkin ini bukanlah kata hal yang baru bagi kita, tetapi ini sering sekali kita lakukan, sering sekali kita mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, dalam iman ini kita akan selalu diberikan pelajaran yang baru yang daripada Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jadi jangan pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Apakah itu dari Ibu Gembala Sidang kita nantinya ataupun Dr. Philip. Dan pada hari ini kita akan diberkati dalam pelayanan Dr. Philip di dalam ibadah kita ini. Mari kita ambil poin-poin yang memberkati kita senantiasa, menjadi kekuatan bagi kita. Terlebih lagi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Dan kabar baik lagi yang akan kita dengarkan pada hari ini, di mana selamat ulang tahun kepada Mari Andriani Zebua pada tanggal 8 Maret yang lalu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita satu orang bersuka cita, maka kita juga akan bersuka cita. Amin. Kita ucapkan sama-sama selamat ulang tahun Kak Andri. Selamat ulang tahun Kak Andri. Puji Tuhan. Dia adalah seorang pemimpin 4D di dalam gereja kita ini Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang pelayan yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, yang telah memberikan separuh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita percaya lewat kesetiaannya, lewat doa-doanya, Tuhan akan menjawabnya satu persatu di dalam kehidupannya. Amin. Dan kita percaya juga dia tetap akan setia melayani Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa mungkin setelah selesai ibadah ini kita akan mengucapkannya kembali. Selamat ulang tahun Kak Andri. Dan bagi adik-adik kami yang duduk di bangku tingkat SMP dan SMA, setelah selesai ibadah kedua nantinya, jangan lupa untuk melakukan pembelajaran bak di dalam gereja kita ini. Tetap bersemangat, tetaplah belajar dengan baik agar kita diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus sebagai lambang kematian daripada Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur kita juga dapat satu meja dengan Tuhan pada hari ini. Biarlah itu semuanya menjadi pengingat kita akan setiap korban-korban Tuhan yang sudah diberikannya bagi kita. Dan saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita yang diambil dalam Roma 10 ayat 17. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari sama-sama kita membacanya.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah bagi kita semua. Haleluya. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita lebih lagi. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita bisa hadir pada hari ini. Pada minggu ini memang berat ya. Kita kena banjir dan segala macamnya. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah melindungi kita dan kepada setiap doa-doa kita yang telah menguatkan kita sehingga kita pada hari ini boleh datang kembali beribadah. Katakan ke sebelahmu, terima kasih banyak untuk korban doanya, terima kasih banyak untuk korban bantuannya dan segala halnya Bapak Ibu Saudara. Tetap Tuhan kita dahsyat dalam kita, amin. Amin. Yeay. Suaramu dan katakan, ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah segala keadaan. Sungguh masa depan ada. Mari umat Tuhan katakan, hey! Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Berjalan dalam kehidupan ku dapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Siapa yang dahsyat di dalam kita? Mari katakan Yesus. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku angkat yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Dan kita berjalan dalam kehidupanku. Ku dapat kuat yang baru. Kau bekerja dahsyat di dalamku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita bahwa Tuhan telah menolong kita sepanjang minggu ini dan kuasanya dahsyat. Kami mau katakan Tuhan, Kau dahsyat. Kau dahsyat bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat bekerja selamanya di
Kau berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa kembali bersuka cita. Kami dapat kembali bisa meninggikan nama-Mu. Satu hal yang kami senangi ialah berdiam dalam hadirat-Mu. Kau sempurna, Kau termegah. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amen.
Bapakku, pada saat ini saya bacakan topi doa suku kita. Kita bersyukur banjir yang terjadi pada hari Kamis yang lalu. Tuhan telah melindungi dan menjaga kita umatnya, sehingga kita dilepaskan dari kekhawatiran dan ketakutan melalui kejadian ini. Umat Tuhan semakin kuat dan memiliki iman yang besar. Nah, kita bersyukur buat doa dan bantuan yang telah diberikan bagi umat Tuhan yang mengalami banjir lewat kerjasama GKI Padang. Nah, topi doa kita doakan pemerintah Kota Padang bekerja lebih keras lagi menolong daerah-daerah yang rawan banjir, dan pemerintah mulai sekarang memperbaiki atau memperhatikan daerah yang kena banjir. Topi doa kedua, kita doakan selama bulan puasa umat Tuhan percaya dan beriman bahwa dipenuhi kebutuhan umatnya sepanjang bulan puasa. Mari kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Bapa dan surga, terpuji namamu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Pada hari Kamis yang lalu Tuhan banjir Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat perlindunganmu Tuhan, buat penjagaanmu bagi umatmu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tuhan telah memberkati umatmu Tuhan, Engkau telah melindungi Tuhan, Engkau telah memberkati umatmu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tuhan, sebab hari Kamis yang lalu Tuhan, terima kasih buat perlindunganmu Tuhan, terima kasih buat pertolonganmu Bapa bagi umatmu Tuhan yang kena banjir Tuhan. Sebab pada Kamis yang lalu Tuhan, mereka percaya kepadamu Engkau Allah, bersyukur kepadamu, tidak balas bagi kami Bapa selain bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat pertolonganmu kepada kami Tuhan pada hari Kamis yang lalu Tuhan Yesus Bapa. Jangan kami anak-anakmu tidak takut, tidak khawatir Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Pada hari Kamis yang lalu kena banjir Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Mereka percaya umatmu Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus kena banjir memiliki iman yang besar Tuhan. Mereka percaya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Ujuk kepada saya kami selalu terima kasih kepadamu Tuhan. Jangan kami umatmu Tuhan, Tuhan telah melindungi, telah memberkati Tuhan Yesus, haleluya. Ujuk kepada saya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami menaikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan, buat doa dan bantuan Tuhan Yesus, haleluya. Yang dikasih umatmu Tuhan Yesus, bantuan kami semua Tuhan. Kami telah terima umatmu Tuhan yang kena banjir, mengalami banjir Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih buat kerjasama GKI Padang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tuhan kau benar-benar bersoal atas bantuan Tuhan yang diberi kepada umatmu Tuhan. Pada hari bersyukur Bapa, berkati semua orang yang telah berkorban Tuhan Yesus, haleluya, yang telah memberi Tuhan bantuan Tuhan kepada umatmu Tuhan Yesus, haleluya Bapa, mengalami Tuhan kebanjiran Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Mereka percaya keberkatan berlipat-lipat ganda bagi umatmu, bagi anak-anakmu Tuhan yang telah berkorban Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Mereka percaya kepada Engkau Allah berkuasa, Engkau yang menolong mereka Tuhan Yesus, haleluya, yang telah memberi untuk berkorban Tuhan Yesus untuk bantuan ini Bapa. Mereka percaya juga Tuhan berkati antara kerjasama antara GKI Padang Tuhan semua anak-anakmu Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Berdasarkan kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati pemerintah Kota Padang Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Mereka lebih bekerja keras lagi Tuhan untuk menolong Tuhan, memperhatikan Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Daerah-daerah yang awal banjir Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Mereka percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah berkuasa. Mereka memberkati pemerintah Tuhan. Mereka percaya pemerintah wali kota Tuhan Yesus, haleluya Bapa, yang memperhatikan kota ini Bapa, yang kena Bapa banjir Tuhan Yesus di Kota Padang ini. Tuhan kau percaya kepadamu, Engkau menjamah hati pemerintah kami Bapa. Tuhan kau berkati Bapa, kau percaya kepadamu, Engkau Allah berkuasa Tuhan. Mereka melihat Kota Padang Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Tuhan sebab menjadi kota yang baik Tuhan Yesus, tidak kena banjir lagi Bapa. Mereka percaya kepada Engkau Allah berkuasa kepada pemerintah kami, sehingga dia lebih keras lagi Tuhan Yesus Bapa. Tuhan Yesus Bapa, daerah Bapa awal banjir Tuhan Yesus, haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ujung kepada saya berdoa kepadamu juga Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus adalah Bapa selama bulan puasa Tuhan Yesus adalah Bapa. Semua anak-anak-Mu umat-Mu Tuhan. Mereka percaya dan beriman Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan segala kebutuhan kami Tuhan Yesus adalah Bapa. Mereka percaya janji-janji-Mu menjadi milik kami Bapa. Ujung akan berdoa kepadamu juga Tuhan. Selama bulan puasa umat-Mu Tuhan Yesus adalah dia Tuhan. Memiliki persekutuan yang baik. Memiliki doa yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan mereka memiliki iman Tuhan. Mereka percaya kepadamu semua umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus dimanapun mereka bekerja Tuhan. Mereka berkati Tuhan. Mereka percaya kepadamu, berdoa kepadamu juga Tuhan. Umat-Mu juga Tuhan Yesus selama bulan puasa Tuhan. Mereka menjaga kekudusan. Menjaga diri Tuhan selalu ya Tuhan. Mereka menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka percaya kepada Engkau Allah berkuasa kepada umat-Mu selama bulan puasa ini Tuhan selalu Bapa. Kepuji nama-Mu dalam nama Yesus berdoa. Dalam nama Yesus kami kasih segala penjahat jahat, setan penipu dalam nama Yesus. Pemerintah tinggal ke pemerintah tidak memperduli awan banjir dalam nama Yesus. Dan pada kuasa-Mu iblis mereka tidak peduli memperhatikan dalam nama Yesus. Melalui umat Tuhan dalam tidak percaya, tidak beriman selama bulan puasa dalam nama Yesus. Kepada sebuah kuasa iblis melalui pekerjaan, melalui berkat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Telah puji syukur mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Yang telah membantu kami melewati 1 minggu yang lalu. Amin. Terima kasih untuk segala kekuatan dan pertolongan yang sangat nyata di depan kami. Kami tidak bisa menyangkal bahwa pertolongan-Mu sungguh nyata Tuhan. Ajar mata kami untuk melihat kepada kebaikan-Mu. Ajar kami terus punya telinga untuk mendengar bahwa Engkau Tuhan yang ingin dekat dengan kami, berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi, pada hari ini kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kerajaan-Mu terjadi di tengah-tengah umat-Mu, di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami sangat percaya bahwa firman Tuhan sangat berkuasa untuk mengubahkan cara kami berpikir. Sehingga apa yang tadinya keras dapat dilembutkan dengan firman Tuhan. Apa yang tadinya sulit untuk kami mengerti, firman Tuhan memberikan kami jalan keluar. Dan apa yang tadinya tidak bisa kami terima, firman Tuhan mengajari kami
dengan lapang dada untuk menerima pengajaran yang mau Tuhan kasihkan. Berikan hati yang lemah lembut, telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja Roh Kudus di tengah-tengah gerejamu yang sedang berkumpul, sedang bersatu. Beritahukan sesuatu kepada kami, supaya kami boleh belajar sesuatu pada hari ini. Sehingga kami pulang, tidak dengan tangan yang kosong, tetapi dengan cara berpikir yang lebih baik, dengan hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, dan dihormati oleh manusia. Ini doa kami, yang bersyukur Tuhan, wahyukan firman-Mu bagi saya yang menyampaikan, Tuhan ajari, sehingga bukan hanya perkataan manusia, tetapi perkataan firman Tuhan, itu saja yang dibagikan. Perkataan yang memerdekakan, mengubahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau ada tadi yang belum disapa, Bapak Ibu boleh menyapanya sekali lagi, dan sambil kita mempersiapkan Alkitab dan catatan kita untuk belajar pada hari ini. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati di dalam pujian penyembahan yang sudah kita lakukan? Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, kita berikan tepuk tangan bagi yang melayani pada hari ini. Tanda ucapan syukur kita lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sudah mempersiapkan di dalam, kita sama-sama tahu bahwa 1 minggu ini kondisi cuaca kurang baik di Kota Padang. Dan masing-masing kita mengalami tantangan dari cuaca tersebut. Tapi mereka bisa datang melayani kita pada hari ini. Semuanya tidak tiba-tiba, tetapi ada persiapan yang mereka kerjakan. Kita sangat bersyukur dan kita doakan mereka dapat terus melayani kita untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan saya percaya kita terus diberkati setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah persiapkan catatannya, sudah siapkan Alkitab juga, supaya kita boleh mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyampaikan sesuatu untuk boleh kita mengerti pada pagi ini. Dan juga sekali lagi saya mewakili setiap tim pelayan yang melayani dan mewakili juga tim pengembalaan dalam gereja menyampaikan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama berdoa dan membantu teman-teman dan juga jemaat yang pada waktu hujan yang lalu mereka mengalami banjir. Terima kasih yang doa, tenaga, materi, apapun yang Bapak Ibu Saudara korbankan. Demikianlah seharusnya tubuh Kristus, bahwa kita dipanggil untuk sepikiran dan seperasaan. Apa yang dirasakan oleh saudara kita, kalau mereka sedang berduka, kita berduka, tapi kita tidak berhenti di sana. Tuhan mampukan kita untuk membantu mereka. Tidak banyak mungkin yang kita miliki, tetapi apa yang kita punya, pasti ada lebihnya yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan kita bersyukur juga kita boleh sama-sama bergerak pada hari Jumat yang lalu, membagikan dan menguatkan juga mereka yang mengalami banjir. Walaupun secara mata badan ini kita itu adalah sesuatu yang buruk, tapi kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan apa yang baik. Pasti ada rencana Tuhan yang baik di dalam setiap kejadian hidup kita. Selama kita berjalan terus bersama dengan Tuhan dan mengerti akan rencananya, kita tahu bahwa rancangannya selalu baik. Walaupun secara mata badani kondisinya kurang, tapi selalu ada yang baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan tadi juga disampaikan bahwa pada hari ini Gembala Sidang bisa bersama-sama dengan kita untuk beribadah, sungguh suatu sukacita yang besar. Dan saya juga bersyukur bahwa kiri kanan kita bisa beribadah pada hari ini. Katakan kiri kanannya, saya sukacita, saya bisa beribadah bersama dengan kamu pada hari ini. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan marilah gaya hidup ini terus kita
kerjakan ke depannya, yaitu bertolong-tolongan untuk menanggung beban sesama kita. Kalau sendiri menolong mungkin ada yang tidak mampu. Tapi kalau bersama-sama kita menolong, pasti sama-sama dimampukan. Ya, pasti sama-sama dimampukan. Dan itulah cara hidup daripada jemaat mula-mula. Yang tidak boleh luntur dari gereja walaupun berada di akhir zaman. Tidak boleh luntur, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan menebus kita bukan supaya hidup sendiri-sendiri, tapi menjadi sebuah eklesia untuk keluar bersama-sama dan sampai pada rencana Tuhan. Dan untuk bisa sampai pada rencana Tuhan, kita perlu untuk bersama-sama. Boleh katakan bersama-sama. Salah satunya dengan memelihara gaya hidup daripada jemaat mula-mula. Yaitu memecahkan roti, saling berkumpul, menaikkan pujian, dan mengucap syukur. Di dalam apa yang diberikan kemarin, sebenarnya kalau dipisah, sebenarnya sedikit. Tetapi karena digabung menjadi banyak. Nah, kalau hanya satu orang yang berkorban atau dua orang yang berkorban, wah sepertinya pemberiannya sepertinya kurang, tidak cukup. Kita lihat, wah keluarga Sianu banyak anaknya, banyak anggota keluarganya. Tetapi karena tidak hanya dua orang yang bergerak, ada banyak orang yang membantu, yang bergerak, maka semuanya menjadi berkelimpahan. Amin. Ada firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, bahwa di mana ada kesatuan, kesana Tuhan memerintahkan berkatnya. Dengan kata lain saya mau memberikan lawan katanya Bapak Ibu Saudara, di mana tidak ada kesatuan atau di mana ada kesendirian, berkat Tuhan tidak bisa dicurahkan ke sana. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita pelihara terus kesatuan di dalam keluarga, bahkan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Nah, puji Tuhan hari ini kita akan masuk ke dalam serial yang baru, sebagaimana disampaikan yaitu serial kita membahas mengenai iman. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, mendengarkan sehingga iman bertumbuh. Iman sangat diperlukan untuk bisa melangkah maju. Iman memegang peranan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebabnya kita dikatakan orang beriman. Abraham pun dikatakan sebagai bapa orang beriman. Tanpa iman kita nggak bisa mengikuti Kristus. Dan tanpa iman kita tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Apakah kasih karunia Tuhan? Yaitu keselamatan dan janjinya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Jadi walaupun ada kasih karunia yang menyelamatkan, tapi orang tersebut tidak beriman kepadanya, dia pun tidak bisa diselamatkan. Kristus mati di kayu salib, itu adalah fakta yang terjadi, yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tetapi kalau tidak ada iman kepada fakta yang terjadi, maka kita tidak bisa menerima keselamatan. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya kita perlu memegang teguh iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu untuk memegang erat iman kita. Tanpa iman kita nggak bisa menerima keselamatan dan tidak bisa menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kata firman Tuhan mengenai iman? Ada salah satu ayat yang cukup familiar untuk kita dengarkan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar
dan bukti. Nah, saya mengajak kita untuk mendalami ayat ini. Iman adalah dasar dan bukti. Kalau saya buat sebuah proses, maka iman itu muncul sebelum dasar dan bukti ada. Firman tadi berkata seperti ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan sudah terjadi atau belum? Seringkali belum terjadi, berarti ada di depan kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau yang belum kita lihat. Jadi iman itu adalah proses awal dari sebuah bukti dan dasar. Nah, seringkali setan akan menipu kita di dalam proses ini. Seiring perjalanan kekristenan kita, seiring dari perjalanan ibadah dan pelayanan kita, setan menipu sehingga prosesnya dibalik. Seharusnya tadi iman sebelum atau sesudah? Sebelum. Tetapi setan memutarbalikkan menjadi sesudah. Sehingga kita berkata, apa dasarku untuk beriman? Apa bukti sehingga aku bisa beriman? Hal yang simple dan sepele, tetapi sangat pegang peranan penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman seharusnya diletakkan sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum Abraham memiliki Ishak, Abraham beriman terlebih dahulu. Sebelum Nuh diselamatkan dengan bahteranya, dia memiliki iman terlebih dahulu. Sebelum Henokh diangkat Tuhan, Henokh memiliki iman terlebih dahulu. Sebelum seorang kusta ditahirkan, dia memiliki iman terlebih dahulu. Ada seorang yang lumpuh yang diturunkan dari atas rumah oleh kawan-kawannya. Sebelum dia sampai, dia mesti memiliki iman terlebih dahulu. Jadi iman itu letaknya adalah sebelum, bukan sesudah. Nah, jangan salah Bapak Ibu Saudara, karena setan akan bisa menyerang kita dari proses ini. Sehingga kita akan membuat iman sesudah. Karena kita melihat banyak kekurangan yang terjadi, problem, banyak dilema yang terjadi, banyak kasus, case yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita kehilangan iman kita karena kita menempatkan dasar dan bukti sebelum beriman. Abraham tidak akan bisa menerima Ishak kalau dia berhenti beriman. Justru dia menerima Ishak karena dia tidak berhenti untuk beriman, walaupun dasarnya belum ada, buktinya pun belum dia lihat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa kayaknya status kehidupan saya begini-begini saja. Sepertinya situasi keluarga saya seperti ini saja. Dan setan mulai mengarahkan kita kepada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Lalu kita mulai fokus ke sana. Dan kita menjadikan fakta yang terjadi mempengaruhi keimanan kita. Padahal iman tidak bisa dipengaruhi oleh fakta yang terjadi. Amin. Kalau iman dipengaruhi oleh fakta yang terjadi, itu bukan iman namanya. Itu bukan iman namanya. Justru iman adalah dasar dan bukti dari yang belum. Nah, apakah itu akan terjadi? Tentu itu pertanyaannya. Apakah itu akan terjadi? Ada banyak orang ketika pertama kali kenal Yesus, ada banyak cerita yang dia temukan di awal. Bagaimana ada dia disembuhkan, dia diberkati, dia dipulihkan, hubungannya baik. Tetapi seiring perjalanan kehidupan, kan rata-rata kita setelah terima Yesus kan gak langsung mati ya Bapak Ibu Saudara. Contoh kita masih ada di sini kan. Nah ada perjalanan kehidupan, nah seiring perjalanan kehidupan, dia mulai membandingkan bahwa apa yang dia dapat hari ini sepertinya tidak sebanyak yang dia dapat pada waktu dulu. Dan itu mempengaruhi level keimanannya. Iman sekali lagi bukan setelah ada, tapi sebelum ada.
Kita tidak bisa mengadu iman dengan fakta. Pertanyaannya apakah akan terjadi? Saya mau katakan, ada kalanya belum terjadi atau kalanya mungkin tidak terjadi. Memang ada firman Tuhan berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Pasti kejadian. Tapi kalaupun belum terjadi, ataupun sampai hari ini tidak terjadi, bukan berarti iman kita berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Amin. Iman tidak dipengaruhi sudah terjadi atau tidak terjadi. Mari kita lihat dua pengertian ini bahwa iman adalah dasar dan bukti. Yang pertama adalah iman adalah dasar. Berbicara tentang dasar, firman Tuhan ada memiliki sebuah cerita mengenai perumpamaan, mengenai dasar di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Ada dua macam dasar. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sangat bijaksana dalam menggambarkan kasih Allah kepada kita. Dan dalam menggambarkan kehidupan kekristenan kepada kita. Sehingga setiap kali kita membaca perjanjian baru tidak sulit bagi kita untuk mengerti. Tentang iman, sebelum kitab Ibrani muncul, Yesus sudah menceritakan, sudah menggambarkan perumpamaan mengenai iman. Yaitu seperti dasar dari sebuah rumah. Kalau ditanya kepada seseorang, dalam mendirikan rumah, mungkin mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mendirikan rumah. Ada yang bilang, kamu buat rumah seperti apa? Yang penting simple, sederhana, yang penting ada aja. Ada yang begitu ya, biasanya itu karena budgetnya minimal, biasanya. Ada yang lagi yang bilang, saya mau rumah saya besar, bisa menampung banyak orang. Kalau bisa menampung sekampung yang ada di sekitar. Sama seperti ketika bangun rumah di Manapalam, awalnya 1 lantai, kemudian ibu bilang, bagaimana nanti kalau kejadian apa-apa, kalau jemaat kurang, bagaimana nanti kalau terjadi bencana lalu kemudian mereka tidak punya rumah, mari kita buat besar saja. Ya, dibuatlah besar. Ada lagi yang bilang, wah rumah saya maunya seperti ini, saya mau klasik-klasik saja, saya tidak suka yang minimalis. Ya macam-macam. Model, keinginan seseorang dalam membuat rumah. Tetapi apapun itu tidak bisa mengesampingkan bahwa rumah tersebut harus kokoh. Mau simple, mau minimalis, mau modern, mau klasik, mau gede, mau kecil, terserah. Yang penting utamanya adalah dasarnya mesti kokoh. Karena apapun yang dibangun di atasnya, kalau tidak kokoh, mau simple, minimalis, modern akan hancur bersama dengan bencana yang sedang terjadi. Yang paling penting dari sebuah rumah yang tidak bisa diabaikan adalah dasarnya. Bahwa dasarnya haruslah kokoh. Kalau orang tersebut pikir, wah saya mau bangun rumah simpel saja tipe 36. Maka dia akan sesuaikan dasarnya. Ya tidak perlu dia harus beli pasak bumi kan supaya dia pakai tiang pancang ke dalam hanya untuk bangun rumah 36. Itu namanya kan pemborosan. Dia akan sesuaikan. Oh cakar ayamnya berapa, titiknya berapa. Demikian juga kalau dia memiliki mimpi yang besar untuk wah saya mau rumah saya gede, saya mau rumah saya megah. Maka dasarnya harus sama dengan rumah simpel. Sama apa tidak? Tidak. Dia mesti buat tiang yang lebih dalam, dia mesti buat pondasi yang lebih rumit, lebih complicated, dia mesti buat pondasi yang lebih dalam.
Bagaimana supaya mimpinya itu memiliki rumah yang megah terjadi, tapi tidak hanya megah namun juga kokoh. Perumpamaan ini sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh lihat hari ini, apakah hidup kita dibangun di atas batu atau di atas pasir. Bagaimana saya tahu bahwa hidup saya dibangun di atas batu atau di atas pasir? Bagaimana saya tahu? Yaitu melalui ujian. Bukan melalui pujian, tetapi melalui ujian. Katakan kiri kanannya, bukan melalui pujian, tapi melalui ujian. Banyak orang bisa berdecak kagum akan sebuah rumah. Wah, besar sekali. Wah, megah sekali. Tapi ketika bencana terjadi, roboh, hancur, tidak bersisa. Hanya lahannya saja yang bersisa. Maka orang yang awalnya berdecak kagum menjadi, alah, kukiranya kuat. Segala pujian menjadi sia-sia. Karena dari manakah kita tahu rumah itu kokoh? Karena ada bencana melanda dan dia tetap berdiri. Dari manakah kita tahu hidup kita dibangun di atas pasir atau di atas batu yang kokoh? Melalui ujian. Amin. Dan saya mau sampaikan, mengingatkan kita semua bahwa ujian seringkali tidak terjadi di awal kita lahir baru. Ujian terjadi seiring perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kita katakan saya mau mengikut Yesus, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu sama dengan menandatangani sebuah kontrak bahwa saya akan melalui ujian bersama dengan Yesus. Ada amin? Bahwa saya akan siap untuk menghadapi ujian bersama-sama dengan Yesus. Nah, dari situ kita akan tahu ketika hidup kita melewati ujian dan tetap berdiri teguh, kita akan tahu apakah kita dibangun di atas batu atau di atas pasir. Iman yang kokoh dibangun di atas firman Tuhan. Ayat 47 tadi berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, perbedaannya cuma satu, serta melakukannya. Kalau kita bandingkan dengan ayat 49, dikatakan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, namun tidak melakukannya. Perbedaan pasir dan batu hanya di dalam satu poin, yaitu melakukan atau tidak melakukan. Melakukan atau tidak melakukan. Sama-sama datang, sama-sama mendengarkan, sama-sama datang beribadah, dengarkan firman, datang ke ibadah komunitas, dengarkan firman. Sama-sama juga baca Alkitab yang sama, perbedaannya hanya di melakukan atau tidak melakukan. Kita lihat perbedaan yang kecil ini membuat hasil yang signifikan. Membuat hasil yang besar. Seringkali mungkin kita berdoa, Tuhan kuatkan aku menghadapi ujian. Tuhan mampukan aku, hiburkan hatiku. Teguhkan hatiku dalam menghadapi ujian ini. Kita berdoa, menangis, berseru. Segala doa sudah disampaikan, segala jenis tangisan sudah disampaikan. Tapi kita merasa ujian ini kok masih terlalu berat kepada saya. Ujian ini kok masih terlalu besar kepada saya. Persoalannya bukan di doanya kurang berkuasa. Persoalannya bukan di Tuhan tidak mendengarkan. Tetapi dasar yang kita miliki kemungkinan masih lemah. Perbedaannya kenapa? Karena kita lupa untuk melakukan apa yang sudah kita dengarkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengarkan bahwa di negara Jepang terjadi gempa bumi yang besar. Saya lupa sekitar 8 magnitudo atau hampir 9 magnitudo. 7 atau 8 magnitudo, saya lupa. Besar sekali.
Tetapi kita lihat rumahnya seperti kayak goyang-goyang saja. Ya mereka memang mengalami bencana, mereka memang mengalami malapetaka, tapi kerusakannya tidak hebat. Ya namanya bencana pasti menimbulkan kerusakan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak ada yang mulus-mulus saja. Tapi kerusakannya tidak hebat. Demikianlah Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan kita, tapi Tuhan pun ingin kita menjaga kehidupan kita. Yaitu dengan memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat dibangun di atas batu, tidak dibangun di atas pasir. Batu menjadi perumpamaan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Katakan kiri kanannya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, seperti halnya dasar ya dari sebuah rumah. Bisakah kita melihat sebuah dasar rumah? Tidak bisa. Setelah rumah terbangun, kita hanya bisa lihat rumahnya saja. Dasar itu tidak terlihat. Demikian juga iman kita nggak terlihat. Hanya kita dan Tuhan yang tahu seberapa dalam iman kita. Iman nggak bisa dinilai dari tampilan seseorang. Wow, dia memimpin pujian sangat diurapi ya. Wah, dia kalau melayani sebagai pendoa, wah doanya sangat dalam dan menyentuh sekali kepada saya. Wah, dia kalau melayani, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Wah, dia kalau menyampaikan firman Tuhan, kata-katanya seperti mengiris-ngiris antara daging dan tulang saya. Hei, itu aksesoris Bapak Ibu Saudara. Itu namanya karunia. Itu pemberian Tuhan. Amin. Itu pemberian Tuhan. Iman gak tampak. Kita bisa bilang, saya beriman. Bu, ibu pasti sembuh ya. Saya beriman bang, saya pasti sembuh. Tapi siapa yang tahu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bangun pagi, alah masih sakit. Siapa yang bisa tahu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Seberapa dalam iman kita Bapak Ibu Saudara. Orang gak bisa tahu. Karena iman itu, dasar itu tidak tampak keluar. Tidak bisa dinilai oleh orang lain melalui tampilan diri seseorang. Dari manakah kita tahu iman seseorang? Dari kesetiaannya memegang nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dan tidak saat ujian hidup melanda. Dari sana kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Ketika dia dengan setia memegang nilai-nilai firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari dan pada waktu ujian hidupnya melanda. Nah, bagaimana kita tahu dia memegangnya? Maka ada manifestasinya, maka ada tampilan keluarnya. Saya berikan ada 3 hal yang menampilkan keluar iman tersebut kokoh. Yang pertama, orang tersebut akan taat. Ketaatan. Dari manakah kita belajar? Dari Yesus. Bagaimana ketaatannya menanggalkan harga diri. Menanggalkan pribadinya sebagai putra sorga. Dan dengan tekun memikul salib. Mengabaikan kehinaan dengan taat sampai mati. Yesus menjadi contoh daripada sebuah ketaatan. Nah, dari manakah kita tahu lagi yang kedua, manifestasi iman yang kokoh, yaitu orang tersebut akan setia. Sama-sama katakan, setia. Tidak hanya setia melayani, setia beribadah. Pertama kali dia setia kepada keluarganya. Pertama kali dia setia kepada keluarganya. Ada amin? Kita mesti menyadari bahwa lembaga pertama yang Tuhan bentuk itu adalah keluarga. Yang Tuhan ingin ajari. Pertama-tama kita setia kepada keluarga kita. Jangan kita setia beribadah, setia melayani, tapi kita lupa untuk setia kepada keluarga kita. Tidak salah, memang kita harus setia beribadah. Memang kita harus setia melayani. Tapi kesetiaan itu dilatih terlebih dahulu ketika kita berada di dalam rumah kita. Manifestasi yang ketiga bahwa iman itu kokoh adalah adanya perubahan karakter atau buah kehidupan. Orang tersebut berkata, saya memiliki iman yang teguh, saya percaya kepada Yesus. Tapi hidupnya nggak berubah. Nakalnya setengah mati. Keras kepalanya bisa diadu sama baja.
cemberutnya melebihi wanita yang akan datang bulan. Wow, terus begitu. Ditanya sudah berapa tahun ikut Tuhan? Sudah 10 tahun. Masihkah ada iman? Masih bang, saya masih punya iman kepada Yesus. Tapi malasnya lebih pemalas daripada iya, saya percaya kepada Yesus. Tapi borosnya masih nggak ketulungan. Kita mengusir roh kekurangan, padahal borosnya setengah mati. Kita katakan kita beriman, oh saya percaya kepada Yesus, saya sampai hari ini masih percaya kepada Yesus. Tapi joroknya setengah mati, Bapak Ibu Saudara. Itu karakter loh. Itu karakter. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di dalam perjanjian baru, bahwa supaya hidup mereka berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Bayangkan kalau kita jorok, dekil, dan kita berkata, Yesus mengasihimu ya. Yesus sangat sayang samamu, dia mati bagimu. Dia mungkin jaga jarak dari kita. Bukan karena kuasa kita begitu besar. Bukan karena ada pengurapan khusus sama kita, enggak. Karena baunya enggak ketulungan Bapak Ibu Saudara. Itu pun hal sepele yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena orang yang memiliki dasar yang kokoh, karakternya akan berubah. Sama-sama katakan kiri kanan, berubah. Yang kedua, iman adalah bukti. Bicara tentang bukti, ada satu cerita di tengah-tengah murid Yesus mengenai bukti. Pembicaraan Thomas dengan murid-murid lainnya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarkannya. Pembicaraan mengenai Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi ceritanya begini, bahwa murid-murid yang lain sudah bertemu Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat dan mereka bertemu dengan Yesus ada yang dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu mereka cerita kepada Thomas, Thomas, kami bertemu Yesus loh, kami bertemu Tuhan. Nah saya tertarik membaca ayat ini karena dikatakan seperti ini. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu. Bukan seorang yang baru dari ke-12 murid itu. Thomas bukan orang baru. Dia sudah member dari murid yang lama. Dia sudah ada. Bukan baru hari itu ada. Ya. Bukan baru hari itu ada. Lalu dia katakan seperti ini. Kami sudah melihat Yesus loh Thomas. Thomas bilang, oh tidak. Sebelum kucucukkan jariku ke dalam lubang paku itu dan kucucukkan jariku ke lambung yang tertusuk itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Menurut saya ini lucu Bapak Ibu Saudara. Yang berkata kepada Thomas ini teman dia atau musuhnya? Temannya ya, karena kan tidak pernah diceritakan murid musuh-musuhan. Ya. Saya nggak tahu kenapa Thomas memilih untuk tidak percaya. Mungkin Thomas ini memiliki pengalaman buruk kali ya dengan murid-murid lainnya. Mungkin pernah ketipu gitu. Misalnya dibilang, Thomas makanan ini masih bagus pas dia makan basi. Gitu. Atau mungkin dibilang, Thomas kamu pakai baju ini aja. Cantik, ganteng kamu kalau pakai baju ini. Pas dia pakai rupanya dia dibully oleh orang lain. Sehingga dia memiliki azas tidak percaya kepada murid-murid lainnya. Tapi nggak dikatakan seperti itu. Thomas bukan orang baru, dia orang lama yang telah ada bersama-sama dengan Yesus.
Lalu kalau misalnya murid yang lain, Petrus, Yohanes berkata, saya bertemu Yesus. Apakah mungkin itu salah? Mungkin enggak? Enggak mungkin lah. Mereka kenal ciri-ciri Yesus seperti apa. Bagaimana penampilan fisiknya, cara berjalannya. Ya kan, namanya sudah lama bersama-sama. Ya bisa aja mungkin orang seperti kayak bermakeup sama ya. Misalnya meniru wajah dari seseorang. Tapi ada yang lain yang beda kan. Posturnya, gaya jalannya, rasanya kan berbeda. Dia meragukan cerita daripada teman-temannya. Yang menurut saya tidak mungkin salah. Mereka tidak mungkin salah menyangka bahwa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketidakpercayaan bukan karena keadaan. Ketidakpercayaan bukan karena kekurangan. Seperti kata Thomas, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketidakpercayaan bukan karena tidak adanya bukti, ketidakpercayaan karena pilihan atau sikap hati. Mau banyak pun buktinya, mau banyak pun kelimpahan yang terjadi, mau banyak pun mujizat yang terjadi, mau banyak pun kesaksian orang lain, tapi dia memilih tidak percaya, maka tidak akan muncul iman. Hal yang berbeda dengan seorang wanita yang perdarahan 12 tahun. Dia tidak pernah bertemu Yesus. Dia tidak pernah ngopi bareng dengan Yesus. Dia tidak punya waktu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia katakan, asalku jamah saja jubahnya. Bahkan bukan jubahnya, jumbai. Ujung daripada jubah itu. Aku pasti akan sembuh. Apakah dia sudah sembuh? Belum. Apakah dia pernah sembuh? Belum tahu juga. Tapi firman Tuhan mencatat dia 12 tahun mengalami perdarahan. Perhatikan. Justru ujian daripada iman terjadi kepada murid Yesus. Bukan kepada orang yang baru pertama kali bertemu Yesus. Thomas yang sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak percaya kepada murid-murid lainnya. Dia katakan, kalau aku tidak berjumpa dengan dia, wajah dengan wajah, dan tidak aku pegang bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas memilih untuk tidak percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan bukan karena kekurangan, tapi karena sikap hati kita memilih untuk tidak percaya. Oleh sebab itu, kita bisa percaya, engkau bisa percaya bahwa engkau akan sehat walaupun engkau sedang sakit. Engkau bisa percaya kalau engkau bisa diangkat walaupun pada hari ini engkau sedang direndahkan. Dan engkau bisa percaya kalau engkau dilimpahi walaupun pada hari ini engkau kekurangan. Engkau bisa percaya akan hal itu. Itu kabar baik bagi kita semua. Bahwa iman adalah bukti. Bukan karena ada bukti dulu baru kita beriman. Tetapi iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saya catat di sini bahwa iman bukan hasil dari melihat. Justru karena iman kita bisa melihat walaupun belum terjadi. Sekali lagi, iman bukan hasil dari melihat. Tetapi karena iman kita bisa melihat walaupun itu belum terjadi. Yohanes 20 ayat 29, setelah akhirnya Thomas bertemu dengan Yesus. Yesus pun berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena iman kita bisa melihat bahwa yang belum terjadi pasti akan terjadi. Ibrani 12 ayat 1. Ini ayat yang beberapa kali kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam apa?
perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan. Bukan hanya pada beberapa orang, tetapi semua orang yang memilih menjadi murid Kristus masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Harus kita ikuti. Nah pertanyaannya, perlombaan apa yang harus saya ikuti? Coba tanya kiri kanannya, perlombaan apa ya yang mesti saya ikuti dalam firman Tuhan? Ya kita bacakan berulang kali, namun mungkin masih ada kita yang berpikir perlombaan apa sih yang dimaksudkan? Perlombaan yang diwajibkan bagi kita bukanlah perlombaan pencapaian. Perlombaan yang diwajibkan bukan perlombaan kesuksesan. Seberapa sukses setelah ikut Tuhan. Bukan perlombaan kesehatan. Seberapa sehat setelah ikut Tuhan. Bukan perlombaan target. Kalau orang lain kan berlomba kan ada targetnya. Dia ingin juara 1 lah ya. Gak ada yang bilang, 3 besar aja sudah syukur. Enggak. Pasti ditanya targetnya apa? Targetnya emas. Juara 1. Perlombaan kita, perlombaan yang diwajibkan kepada kita, bukan perlombaan pencapaian, melainkan perlombaan iman. Boleh katakan dong kiri kanannya. Bukan tentang pencapaian, tetapi perlombaan iman. Saya bisa sampaikan lebih detail lagi, bukan tentang siapa iman yang lebih besar. Tetapi perlombaannya adalah tentang bagaimana mempertahankan iman sampai pada akhirnya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perlombaan yang kita ikuti di dalam perjalanan kekristenan kita adalah perlombaan iman. Nah, jangan salah Bapak Ibu Saudara. Jangan salah, jangan tertipu bahwa kita membandingkan kayaknya si Anu hidupnya lebih baik setelah ini. Kalau begitu caranya, kita akan mudah menjadi jemaat yang pindah-pindah gereja. Karena kita mencari gereja mana yang bisa kita diberkati. Sekarang kalau kita rasa, aduh di dalam gereja ini banyak sekali ya tekanannya. Banyak sekali ya, bukan pencobaan, banyak sekali ya hal-hal yang harus dilewati. Proses-proses yang harus dilewati. Lah, namanya perlombaan. Gak ada orang yang berlomba, latihannya dia masuk kelasnya heavyweight. Dia tinju, kelasnya kelas berat. Lawannya lawan yang kelas cungkring, kelas ringan. Main di kelas berapa bang? Kelas 85 kg, tapi lawannya 60 kg. Percayalah, semujizat apapun, ketika masuk gelanggang tinju, semua bisa memastikan bahwa dia pasti, karena dia berlatih di arena yang salah. Tuhan gak pernah salah menempatkan kita di arena mana. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita rasa, waduh prosesnya terlalu berat. Saya gak katakan mungkin, pasti ada arena yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Di mana memang kita layak untuk bertanding di sana. Ada amin. Dia tidak pernah salah menempatkan kita. Karena perlombaan iman adalah proses melatih iman kita. Sehingga tetap kuat sampai pada akhirnya. Saya mengundang teman-teman yang lain untuk maju ke depan. Bagaimanakah iman agar kemudian bisa bertumbuh? Roma 10 ayat 17, ini ayat renungan kita pada minggu ini. Bagaimanakah supaya iman kita terus bertumbuh? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Listening
to the word of God. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kenapa iman timbul dari pendengaran? Baik, saya berikan sebuah analogi. Sekarang sama-sama hitung 1 sampai 100. Belum mulai. Hitung 1 sampai 100, tapi jangan ngomong ya Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam pikiran saja. Kalau ada yang salah-salah nggak masalah. Misalnya 1, 3, 4, 2, 3, 4, 10, ada kadang-kadang yang slip dalam berhitung, nggak masalah. Cuma hitung aja sampai 100. Oke? Tapi tidak usah diucapkan. Baik, mulai hitung Bapak Ibu Saudara. Stop. Siapa yang masih menghitung? Oke. Masih ada yang menghitung? Pasti nggak ada. Pasti berhenti. Berhenti di angka berapa? Gak ada yang tahu. Ada yang 10, ada yang mungkin cepat kasih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, udah berhenti di angka 35 mungkin. Mungkin. Ada yang lambat siap 1 apa ya? 1. Oh ya 2 gitu ya. Pas dibilang stop berhentinya ya di angka hampir 3 mungkin begitu. Tapi ketika saya bilang berhenti, pasti semua orang akan stop. Pernahkah kita menyadari bahwa sounds are stronger than mind. Suara lebih kuat daripada pikiran. Ketika kita melamun, pikiran kita bekerja, tiba-tiba ada yang, woi! Buyar enggak? Buyar. Suara lebih kuat daripada pikiran kita. Dari manakah datangnya kekhawatiran? Dari pikiran. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran. Datangnya iman dari pendengaran. Ini suatu kabar baik bagi kita semua yang suka sekali misalnya jatuh dalam kekhawatiran. Karena ternyata untuk mengalahkan kekhawatiran adalah mendiamkan pikiran kita. Namun untuk mendiamkannya kita perlu ada suara. Kita perlu ada suara. Dan suara yang perlu kita dengarkan adalah suara firman Allah. Listening to the word of God. Mendengarkan suara firman Tuhan. Hanya itu yang bisa mendiamkan apa yang kita pikirkan. Hanya itu yang bisa mengejutkan kita. Dan membuat kita berhenti untuk khawatir. Pikiran kita berkata, kamu gak bisa maju. Kamu gak mungkin bertahan. Pikiran kita berkata, sudah kamu berhenti saja beribadah. Kamu berhenti saja melayani. Pikiran kita mungkin berkata, sudahlah kamu sudah menabur tapi kamu belum menuai sampai hari ini. Tanpa kita membaca firman Tuhan, pikiran itu akan semakin dipupuk Bapak Ibu Saudara. Dia akan semakin hidup dan semakin besar. Dan pada suatu hari akan menjadi kenyataan. Tapi kalau kita putuskan di dalam kemelut kita, di dalam dilema yang kita hadapi, kita membaca firman Tuhan, Tuhan pasti akan bicara kepada kita. Dan kalau perkataan manusia pun bisa memberhentikan pikiran kita, apalagi perkataan Roh Kudus itu sendiri. Sekali lagi, kalau perkataan manusia pun, sentakan manusia pun bisa membuat kita bisa berhenti berpikir. Apalagi kalau Roh Kudus sendiri bicara kepada kita. Dia akan mengubahkan setiap kehidupan. Suara Tuhan akan mengalahkan pikiran kita. Dari sanalah muncul iman. Terakhir, bagaimanakah supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, relationship with God. Hubungan dengan Tuhan. Kita hanya bisa mendengarkan kalau kita terhubung. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita perlu memutuskan untuk menjadi domba, untuk menjadi murid, untuk mau dipimpin, untuk mau dimuridkan, supaya kita bisa dengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memutuskan keluar dari kawanan domba itu, maka kita gak bisa kenal suara gembala kita. Dengan tetap berada di dalam kawanan domba,
kita bisa kenal suara gembala kita. Dan suara itu yang kita ikuti. Dan suara itu menimbulkan iman bagi kita. Relationship with God. Yang kedua, bagaimana supaya mendengarkan suara Tuhan? Frequently do. Kerjakanlah dengan rutin. Kerjakanlah dengan rutin. Frequently. Hubungan tidak bisa dibangun hanya karena sekali seminggu saja. Hubungan bisa terbangun kalau melakukan bersama-sama secara terus-menerus. Memang pada waktu kita baca firman satu kali, mungkin belum bisa kita dengarkan suara Tuhan. Tapi teruslah melakukannya. Sediakan waktu khusus. Baca terus. Maka pelan-pelan kita akan mulai bisa mendengarkan suara Tuhan. Samuel yang kecil, Samuel yang anak-anak pada waktu itu, pun tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Dia mengira itu adalah suara Imam Eli yang memanggilnya. Sampai akhirnya Imam Eli menyadari bahwa itu Tuhan yang memanggilnya. Dan sejak hari itu, Samuel bisa mendengarkan suara Tuhan. Latihan membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau setiap kali kita ambil keputusan, kita nggak berikan waktu untuk dengar suara Tuhan, kapan kita bisa mendengarkan suaranya? Kalau setiap kali keputusan kita ambil dengan gegabah, kalau setiap kali solusi kita cari dengan cepat, instan, tanpa mau mendengarkan nasihat, bagaimana mungkin kita bisa dengarkan suara Tuhan? Tuhan, suara Tuhan memang kadang-kadang tidak cepat terdengar Bapak Ibu Saudara, tapi Dia pasti berbicara. Dia pasti berbicara. Frequently do. Terus berikan waktu secara rutin. Terus lakukan secara rutin. Sampai kita bisa terus mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, untuk mendengarkan suara Tuhan, kita perlu komunitas yang sehat. Ada musim, ada momen di mana kita mungkin sulit mendengarkan suara Tuhan. Mungkin beratnya tekanan, beban yang terjadi. Kita sulit untuk mendengarkan Tuhan bicara sama kita. Di waktu itu, kita perlu berada di komunitas yang sehat. Pastikan dirimu, pastikan diri Bapak, Ibu, Saudara bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Di dalam komunitas tersebut, kita bisa dengar kesaksian orang lain. Dari kesaksiannya, iman kita tumbuh. Di dalam komunitas yang sehat, ada saling mendoakan. Kita nggak bisa berdoa, ada orang lain mendoakan kita, iman kita bertumbuh. Di dalam komunitas yang sehat, ada positive vibe, ada energi yang positif, ada saling mendukung. Sehingga kita yang merasa rendah diri, terabaikan, kita yang merasa kurang berguna, tapi ada orang lain yang mendukung kita, memberikan positive vibe bagi kita. Dari sana iman kita bertumbuh. Iman tidak bertumbuh dalam kesendirian. Iman bertumbuh bersama-sama. Pilih komunitas yang sehat, di mana saling mendoakan, saling mendukung, saling bersaksi, bukan saling mengeluh, tapi saling bersaksi. Melalui kesaksian orang lain, iman kita pun bertumbuh. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kami sangat berharap ini bisa memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa mendengarkan supaya iman kita bertumbuh. Mendengarkan kepada suara Tuhan. Dia tidak pernah berhenti bicara kepada kita. Belajar mendengarkan. Memiliki hubungan dengan Tuhan, relationship with God. Hubungan dengan Tuhan, berjalan sama-sama dengan Tuhan. Lakukanlah secara rutin, terus menerus. Jangan berhenti dan miliki komunitas yang sehat. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Untuk firman yang sudah Engkau berikan, kami bersyukur Bapa. Engkau memberikan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Dan kekuatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah bisa dicuri oleh dunia ini.
kekuatan yang sempurna, yang menguatkan setiap kami yang lemah, sehingga tadinya kami yang mulai kehilangan iman, hari ini kami temukan kembali iman di dalam Engkau, sehingga hidup kami bisa melangkah maju bersama-sama dengan Kristus. Roh Kudus, bantu kami supaya setiap hari kami bisa mendengarkan suara Kristus, supaya setiap hari kami bisa mendengarkan akan suara-Mu, sehingga kami bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini visi kami pada tahun ini, supaya kami sama-sama melangkah maju. Biarlah iman yang kokoh, iman yang kuat, itu menjadi milik kami semua. Dasar yang kokoh, bukti yang kuat, itu adalah iman kami. Kami tidak beriman karena melihat, tetapi karena iman makanya kami bisa melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah gagal dia tepati dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Kita sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya mengundang kita semua yang sudah percaya, yang sudah menerima kematian Yesus, percaya kepada kematiannya. Saya mengundang kita semua untuk mengikuti perjamuan kudus dengan kerendahan hati kita. Ada ayat di dalam roti yang diberikan, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang terpecah bagi kita, supaya kita yang dulunya terpisah menjadi satu dengan Dia. Mari kita baca ayat yang tertulis dalam roti yang telah kita terima. Kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. 1 Tawarik 16 ayat 10a. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecahkan bersama-sama dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tangan kita angkat cawan.
ayat 25 sampai 26 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan adalah lambang daripada darah Yesus, darah yang tercurah bagi kita, yang membuat kita selalu ingat pengorbanannya, kasihnya. Di atas dasar kasih itulah gereja Tuhan dibangun. Dan terimalah darah Yesus, terimalah anggur ini. Bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam satu penyembahan, kita angkat tangan kita ke surga dan kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Kebaikan-Mu menghidupkan kami, menguatkan kami. Janji-janji-Mu setia pada kami, ya Bapa. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih. Janji-janji-Mu tak takut, sebab Engkau milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta-Ku, takkan takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Segenap hati jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Ku tak takut, kami takkan takut Tuhan. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta-Ku, takkan takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta-Ku, takkan takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu katakan amin. Katakan lagi, amin. Sekali lagi katakan amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. All the glory hanya untuk-Mu saja Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Daripada-Mu sumber iman kami. Terima kasih, hanya pada nama Yesus kami percaya. Terima kasih. Kami dapat mengakhiri ibadah kami bersama-sama. Kami sungguh sangat diberkati. Kami sungguh sangat dikuatkan melalui apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan
Dan kami percaya Tuhan bertahta dan berkenan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa buat minggu yang sudah berjalan, dan kami berdoa minggu yang akan datang Tuhan memberkati minggu depan. Kami percaya hari yang baik, hari yang damai sejahtera, penuh dengan sukacita sudah Tuhan siapkan kepada kami. Roh Kudus tuntun kami bersama-sama untuk melangkah di dalam iman, untuk kami bersama-sama melangkah maju, menjawab, mendengarkan akan panggilan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberkati sampai hari ini. Tuhan yang sama juga memberkati kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih juga buat kesehatan bagi Gembala Sidang. Dan kami berdoa menyerahkan keluarga Gembala kepadamu. Biarlah Gembala Sidang kami pun kuat, sehat, panjang umur. Dan juga tetap bisa menjadi teladan bagi kami semua. Bahkan para anak-anak Gembala kami sudah berdoa bagi mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus supaya mereka pun menjadi teladan bagi setiap umat Tuhan. Berdoa bagi ministry, bagi full timer yang sudah menyerahkan hidupnya melayani. Biarlah Tuhan Engkau pelihara hidup mereka. Berkati juga para pelayan-pelayan, leaders dan para pemimpin dalam gereja ini kami serahkan kepadamu. Supaya Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi mereka. Supaya pelayanan mereka semakin menyala-nyala dan berapi-api untuk melayani Tuhan dan melayani jemaatnya. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan berdoa juga bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Kami ucapkan berkat, biarlah Indonesia sampai pada rencana Tuhan. Pemerintahan nanti yang baru, pemerintahan yang berasal dari Tuhan saja. Tuhan yang memberkati mereka, menuntun mereka, memberikan hikmat supaya mereka bertindak hati-hati dalam memimpin bangsa ini. Berkati Sumatera Barat, Kota Padang ini, kami serahkan kepadamu. Bencana yang terjadi pada minggu ini, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan, pakai pemerintahan kami, supaya mereka tidak diam saja, tetapi mereka dapat bergerak, turun kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Dan kami berdoa bagi pembangunan di kota ini, pembangunan yang semakin maju, semakin pesat Tuhan. Lapangan pekerjaan pun terbuka. Kami berdoa berkat-berkat Tuhan tercurah, bahkan berkelimpahan bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya bagi yang percaya, bahkan bagi mereka yang belum kenal Tuhan pun Tuhan peliharakan hidup mereka. Berkatilah pekerjaan umat-Mu di kota ini. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi pekerjaan itu diberkati untuk kemudian kami bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang dari tempat ini untuk kembali ke dalam rumah kami masing-masing. Dan kami percaya kami dapat mengerjakan firman Tuhan. Bersama-sama kami mengerjakannya sampai pada panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan dan kami patahkan segala rencana maut, hal buruk, tidak sama-sama menimpa kami, sakit, penyakit, mencuri iman kami dalam nama Yesus. Khawatir, bimbang, tinggalkan kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, perpecahan, perselisihan, tinggalkan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Kristus turun terus menaungi kami, menjagai kami kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita ke arah surga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang telah menciptakan dan memelihara kita sampai hari ini, sampai yang akan datang. Dan terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan yang bangkit, yang menebus dosa dan segala kutuk kita. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing, menolong, menuntun kita sampai pada kesudahannya. Terimalah persekutuan dan berkat ini dengan iman. Dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. 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 Terima kasih. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan untuk selalu tetap menjaga kesehatannya di dalam cuaca yang ekstrim atau berubah-ubah. Dan jangan lupa Senin kita akan beribadah doa syafaat, Rabu Furni, dan minggu depan kita akan beribadah seperti pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.